Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya mengenai bab yang kelima. Ini mengenai memahami kebutuhan-kebutuhan. Untuk memahami kebutuhan-kebutuhan ini, jadi yang akan kita pelajari pada materi ini yaitu nanti apa yang dimaksud dengan rekayasa kebutuhan ini. Kemudian siapa nanti yang melakukan dan mengapa hal ini penting. Dan tentu saja apa saja langkah-langkahnya, apa hasil kerjanya, kemudian bagaimana kita bisa merasa yakin bahwa kita telah melakukan hal yang sudah sesuai dengan aturan. Yang pertama mengenai rekayasa kebutuhan ini ya. Ini ada dibagi menjadi beberapa komponen atau beberapa elemen. Jadi untuk rekayasa kebutuhan ini pada dasarnya menyediakan kita mekanisme-mekanisme yang cocok untuk memahami apa yang customer butuhkan, kemudian menyediakan juga bagi kita sebagai seorang rekayasawan itu mekanisme-mekanisme yang cocok untuk melakukan analisis kebutuhan, mekanisme-mekanisme untuk melakukan penilaian kelayakannya, dan juga mekanisme-mekanisme untuk menegosiasikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang memiliki alasan yang kuat, mekanisme-mekanisme untuk menspesifikasi solusi-solusi permasalahan sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda, mekanisme-mekanisme untuk memvalidasi sistem atau spesifikasi kebutuhan, dan mekanisme-mekanisme yang cocok untuk mengelola kebutuhan-kebutuhan saat mereka ditransformasi ke dalam suatu sistem atau perangkat lunak yang bersifat operasional. Pada dasarnya sebenarnya rekayasa kebutuhan ini mencakup di dalamnya ada 7 pekerjaan yang tentu saja batas-batasnya sudah jelas. Yang pertama yaitu studi pendahuluan atau pengenalan permasalahan atau yang disebut inception. Kemudian pengenalan lanjutan juga elicitation, elaborasi, negosiasi, nanti ada spesifikasi dan validasi serta pengelolaannya. Yang perlu diingat bahwa masing-masing pekerjaan ini mungkin saja terjadi secara paralel. Jadi bersama-sama dan semuanya harus diadaptasi dengan kebutuhan proyek perangkat lunak yang sedang dikerjakan. Apa yang ada di dalam inception ini atau pengenalan permasalahan ini? Jadi pada waktu awal suatu proyek, kita menetapkan pemahaman dasar tentang ini ya, permasalahan tentang siapa yang menginginkannya, yang tentu saja sebelumnya pemahaman dasar tentang permasalahan itu sendiri ya. Kemudian dilanjutkan dengan tentang siapa yang menginginkan solusi bagi permasalahan tersebut, tentang sifat-sifat alami solusi yang dikehendaki, dan tentang efektivitas komunikasi awal dan kolaborasi yang akan terjadi di antara para stakeholder dan tim perangkat lunak ya, atau antara pelanggan dan developer ya. Untuk elicitation sendiri yang pengenalan lebih lanjut ini sebenarnya dia nanti akan melingkupi atau mengidentifikasi semua permasalahan yang dijumpai pada tahap pengenalan lanjut nanti ini ya. Jadi misalnya kelihatannya cukup sederhana ya. Misalnya kita melontarkan pertanyaan-pertanyaan pada para customer atau pelanggan, para pengguna, dan pada orang-orang lain yang berkepentingan tentang apa sih sesungguhnya sasaran-sasaran dari sistem atau produk yang akan kita kembangkan.
apa yang akan diselesaikan oleh sistem atau produk yang akan kita kembangkan, dan bagaimana sistem atau produk yang akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bisnis, dan yang terakhir bagaimana penggunaan sistem atau produk yang akan dikembangkan sehari-harinya kelak. Ya. Meskipun kelihatan sederhana, sebenarnya hal ini sangat sulit ya, karena ini kaitannya dengan komunikasi. Elaborasi atau elaboration ini mengidentifikasi berbagai aspek yang berkaitan dengan fungsi perangkat lunak, perilakunya, serta informasi yang dihasilkannya. Elaborasi dilakukan dengan cara membuat dan menghaluskan skenario-skenario pengguna yang pada dasarnya bermanfaat untuk mendeskripsikan bagaimana para pengguna akhir dan para aktor lainnya akan berinteraksi dengan sistem tersebut. Negotiation atau negosiasi ini merupakan hal yang umum pada saat para pelanggan dan para pengguna mengusulkan kebutuhan-kebutuhan yang saling bertentangan dengan pendapat bahwa masing-masing pendapat mereka merupakan hal-hal yang bersifat esensial. Jadi pada saat negosiasi ini diperlukan ketika ada pelanggan atau customer dan para pengguna juga untuk stakeholder itu mengusulkan kebutuhan-kebutuhan yang saling bertentangan. Kita sebagai rekayasawan sistem seringkali harus mendamaikan konflik-konflik semacam tersebut melalui proses negosiasi ya. Negosiasi atau negotiation. Ya. Mereka harus ditanya tentang peringkat prioritas masing-masing kebutuhan dan mereka juga akan diajak untuk membahas konflik-konflik yang terjadi menurut prioritas masing-masing kebutuhan tersebut. Ya. Spesifikasi atau specification itu bisa saja berupa dokumen-dokumen tertulis, sejumlah model grafis, suatu model matematika formal, sejumlah skenario penggunaan sistem atau perangkat lunak atau yang sering disebut use case, dan sebuah prototipe atau mungkin gabungan dari semuanya. Untuk validasi ini akan melakukan review, mekanisme review yang nanti akan mencari atau melakukan pemeriksaan terhadap spesifikasi untuk mencari kesalahan-kesalahan baik pada isi maupun penafsirannya, melakukan pemeriksaan terhadap area-area di mana klarifikasi mungkin diperlukan, melakukan pemeriksaan untuk menemukan informasi-informasi yang hilang, melakukan pemeriksaan untuk menemukan ketidakkonsistenan suatu permasalahan utama. Ya. Saat suatu permasalahan utama tersebut itu berukuran sangat besar untuk direkayasa, sehingga terjadi ketidakkonsistenan. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang bertentangan atau melakukan pemeriksaan untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang tidak realistis atau tidak dapat dicapai. Pengelolaan kebutuhan, requirement management ini kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan untuk sistem berbasis komputer sering berubah-ubah dan keinginan untuk melakukan perubahan tersebut biasanya akan hadir di sepanjang perjalanan ketika melakukan rekayasa perangkat lunak. Jadi hal ini juga sangat penting karena pengelolaan kebutuhan itu merupakan sejumlah aktivitas yang akan membantu tim proyek perangkat lunak mengidentifikasi, mengendalikan, dan melacak kebutuhan-kebutuhan dan juga melacak perubahan-perubahan pada kebutuhan setiap saat
di dalam siklus pengembangan sistem atau perangkat lunak. Untuk inception sendiri di sini pengenalan, ya, pengenalan sendiri nanti memang ada beberapa, ya, yang berkaitan ini, ya, berkaitan dengan pekerjaan dasar ini, ya. Jadi nanti untuk inception sendiri kaitannya dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan pertama. Pertanyaan yang ditanyakan pada tahap pengenalan suatu proyek perangkat lunak ini seharusnya bersifat bebas dari konteks. Artinya lepas dari isinya, ya. Kumpulan pertama dari pertanyaan-pertanyaan yang bebas konteks pada dasarnya berfokus pada para pelanggan serta penyandang dana dan orang-orang yang berkepentingan atau stakeholder, serta berfokus juga pada sasaran-sasaran dan keuntungan proyek pengembangan perangkat lunak secara keseluruhan. Sebagai contoh, pada tahap awal ini kita mungkin bisa menanyakan hal-hal berikut ini. Siapa yang pertama, ya, siapa yang meminta pekerjaan ini, ya. Kemudian siapa yang akan menggunakan solusi permasalahan yang akan diselesaikan menggunakan perangkat lunak yang akan dikembangkan ini. Apa yang menjadi keuntungan ekonomis dari suatu solusi perangkat lunak yang berhasil? Apakah ada sumber lain untuk solusi yang diperlukan? Untuk pengenalan permasalahan-permasalahan lebih lanjut, eliciting untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan ini kaitannya dengan penentuan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat kolaboratif. Berbagai pendekatan yang berbeda pada penentuan kebutuhan-kebutuhan secara kolaboratif telah diperkenalkan selama ini oleh banyak rekayasawan perangkat lunak. Masing-masing menggunakan skenario-skenario yang sedikit berbeda, namun pada dasarnya mengikuti panduan dasar yang sama. Apa saja? Yang pertama, ini, ya, pertemuan itu dipimpin dan diikuti oleh baik rekayasawan perangkat lunak maupun orang-orang yang berkepentingan, stakeholder. Yang kedua, aturan-aturan untuk persiapan dan partisipasi ditetapkan. Yang ketiga, agenda dibuat dengan bentuk yang cukup formal untuk bisa memperoleh semua poin-poin yang penting, namun cukup santai sehingga aliran ide-ide bisa berjalan secara bebas. Yang keempat, seorang fasilitator, ini bisa saja can be pelanggan, pengembang, atau orang-orang lainnya, bisa ditunjuk untuk mengendalikan pertemuan. Dan yang terakhir, mekanisme definisi ini bisa berupa kertas, ruang ngobrol, forum maya, buletin elektronik, dan sebagainya. Itu dapat digunakan. Sasarannya apa dari kegiatan ini? Yang pertama yaitu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, mengusulkan solusi-solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut, menegosiasikan pendekatan-pendekatan yang berbeda, dan mengspesifikasi sejumlah kebutuhan dalam atmosfer yang kondusif untuk mencapai sasaran dari solusi perangkat lunak. Ini adalah gambar dari eliciting requirement. Jadi dari gambar tersebut dijelaskan mengenai kebutuhan-kebutuhan yang diperoleh dari pemahaman masalah. Ini di sini nanti, kemudian nanti di sini akan memimpin pertemuan dulu, kemudian membuat daftar fungsi-fungsi dan kelas-kelas, membuat daftar batasan-batasan dan sebagainya. Mau membuat skala prioritas, ada pertanyaan seperti itu. Kalau iya, nanti akan menggunakan yang namanya QFD. Ya.
untuk mengatur skala prioritas masing-masing kebutuhan. QFD tadi itu adalah ini ya, ada di dalam materi Quality Function Deployment. Kalau tidak membuat skala prioritas, ini tidak, ini misalnya secara informal mengatur skala prioritas masing-masing kebutuhan. Kemudian dari mau ya atau tidak bermuara pada membuat use case. Use case itu sendiri nanti kegiatannya apa saja, ini detailnya itu menggambarkan, mendefinisikan aktor, kemudian menulis skenario, dan ini gambaran lengkapnya. Seiring dengan itu menggambar diagram use case dan selesai. Ya, yang tadi dibahas mengenai quality function deployment ini ya. Quality function deployment. Ini merupakan kebutuhan-kebutuhan yang normal, bisa. Jadi apa itu QFD? QFD itu merupakan teknik manajemen kualitas yang bekerja dengan cara menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan pelanggan menjadi kebutuhan-kebutuhan teknis untuk perangkat lunak. Ada beberapa ini ya, pengembangan function untuk menentukan nilai ya, oleh customer masing-masing fungsi yang dibutuhkan oleh sistem, kemudian pengembangan informasi, mengidentifikasi objek data dan kegiatan, pengembangan tugas itu memeriksa perilaku dari sistem, kemudian menganalisa nilai, itu menentukan prioritas kebutuhan yang berkaitan. Produk kerja pengenalan lanjut ini ya, illustration work products. Produk-produk kerja yang dihasilkan dari proses pengenalan lebih lanjut untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan akan sangat beragam, bergantung pada karakteristik sistem atau produk yang akan dikembangkan. Untuk kebanyakan sistem, produk-produk kerja yang dihasilkan melalui proses pengenalan lanjut adalah seperti yang tertulis seperti di bawah ini ya. Ada beberapa. Yang pertama yaitu pernyataan tentang kebutuhan sistem dan kelayakannya. Kedua, pernyataan lengkap tentang lingkup sistem atau produk. Yang ketiga, daftar para pelanggan, pengguna, orang-orang lain yang berkepentingan yang berpartisipasi dalam pengenalan lanjut untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan sistem. Berikutnya, yang keempat, deskripsi yang berkaitan dengan lingkungan teknis yang dimiliki oleh sistem. Kelima, daftar kebutuhan-kebutuhan. Ini sebaiknya di organisasi berdasarkan fungsinya dan batasan-batasan yang dapat diterapkan pada masing-masing kebutuhan. Keenam, skenario penggunaan yang menyediakan wawasan-wawasan yang berkaitan dengan penggunaan sistem atau produk saat sistem atau produk itu dieksekusi di bawah berbagai kondisi operasi yang berbeda. Dan yang terakhir adalah semua prototipe yang dikembangkan untuk dapat mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan sistem dengan cara yang lebih baik. Setelah itu kita membangun atau building model analisanya. Ini jadi ada beberapa elemen ya, mengembangkan model kebutuhan ini ya, elemen-elemen model kebutuhan ini. Yang pertama adalah elemen berbasis skenario. Ini ada fungsional dan ada use case. Jadi ini adalah sistem atau perangkat lunak dideskripsikan dari sudut pandang pengguna menggunakan pendekatan berbasis skenario. Contoh ini use case, ini adalah
bersifat dasar, ya. Kemudian interaksi antara aktor dan sistem, kemudian ada fungsional sendiri, naratif pemrosesan untuk fungsi software. Elemen yang kedua yaitu elemen berbasis kelas. Ini ya. Ini juga pada dasarnya mengimplikasikan sebuah objek, ya. Masing-masing skenario penggunaan pada dasarnya memang mengimplikasikan sejumlah objek yang dapat dimanipulasi oleh sistem atau perangkat lunak saat sebuah aktor melakukan interaksi dengannya. Elemen perilaku ini menggunakan state diagram nanti. Kemudian untuk elemen berorientasi aliran ini menggunakan data flow diagram. Use case sekarang ya. Nanti materi use case itu akan lebih lengkap pada saat Anda di semester 7 atau pada saat Anda mendapatkan mata kuliah analisis dan desain sistem berorientasi objek. Apakah use case itu? Ini ya. Jadi use case itu kalau kita perhatikan memang kita membacanya harus use case ini ya. Use case ya. Selalu didefinisikan dari sudut pandang aktor-aktor yang berinteraksi ya, dengan sistem atau perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Nanti sebuah aktor pada dasarnya merupakan peran atau role yang berperan atau yang siapa saja nanti yang menjadi aktor itu bisa orang, people, ya, atau maupun sarana dan beberapa hal yang kaitannya dengan aktor nanti. Jadi sekumpulan skenario pengguna yang menjelaskan penggunaan dari sebuah sistem. Masing-masing skenario tersebut menjelaskan sudut pandang atau point of view dari aktor, yaitu bisa person atau device yang berinteraksi dengan software dalam berbagai hal. Sejumlah pertanyaan ini harus dijawab menggunakan use case. Jadi pertanyaan-pertanyaan skenario, jawaban-jawaban skenario ini sebenarnya nanti akan mengikuti dari pertanyaan berikut ini ya. Jadi sejumlah pertanyaan yang ada di bawah ini, yang merah ini, itu harus dijawab dengan use case nanti ya. Yang pertama, siapa aktor primer serta siapa aktor sekunder untuk sistem atau perangkat lunak yang akan dikembangkan. Nah, jawab dengan use case. Nanti aktornya akan muncul siapa saja yang berhubungan dengan sistem. Kemudian apa sasaran dari masing-masing aktor tersebut? Nah, perannya apa nanti? Apa prakondisi yang harus ada sebelum skenario atau cerita dimulai? Ya, nanti ada yang dinamakan prekondisi atau prakondisi. Apa pekerjaan-pekerjaan atau fungsi-fungsi yang akan dilakukan oleh aktor tersebut? Jadi aktor itu nanti akan ngapain sih? Ya. So, nanti kaitannya dengan use case. Pengecualian apa yang perlu dipertimbangkan saat cerita-cerita atau skenario itu dideskripsikan? Ya. Pengecualian apa? Apa saja variasi dari interaksi aktor yang dimungkinkan? Informasi sistem apa yang aktor peroleh, hasilkan atau ubah? Kemudian apakah aktor perlu diberitahu tentang perubahan-perubahan yang tidak diharapkan? Nanti juga akan ada informasi apa yang ini sama, informasi apa yang aktor peroleh dari sistem.
Apakah aktor juga akan diinformasikan mengenai perubahan-perubahan yang tidak diharapkan. Ini adalah contoh diagram use case. Ini ada yang dinamakan aktor, kemudian ini adalah use case-nya. Ya. Ini mengenai suatu sensor misalnya. Yang pertama misalnya dari pemilik rumah, aktornya, dan administrator sistem. Ini cerita tentang keamanan rumah, safe home. Ya. Kalau administrator sendiri itu melakukan konfigurasi ulang sensor-sensor dan fitur-fitur yang sistem yang berhubungan dengan kaitannya dengan ini ya tadi ya, keamanan rumah, konfigurasinya dari sistem administrator nanti semuanya. Kemudian pemilik rumahnya sendiri itu diberikan wewenang untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sistem, mengakses sistem melalui internet, menanggapi event alarm. Jadi kalau ada yang berbunyi itu nanti yang akan mematikan ya pastinya pemilik rumahnya ya. Yang terakhir, menemukan suatu kondisi kesalahan itu akan dilakukan oleh pemilik rumah. Untuk diagram kelasnya ini sama dengan tadi ya, kasusnya masih sistem keamanan rumah safe home. Itu ada kelas sensor, kemudian dia punya atribut name, ID, tipe, lokasi atau jenis, lokasi, area, karakteristik. Kemudian yang di bawah kotak separuh bagian bawahnya ini metode ya. Kalau ini properti atau atribut ya. Ini metode. Jadi suatu kelas itu pasti punya yang namanya atribut atau properti dan metode ya. Tadi dari itu biasanya mengidentifikasi metodenya, mengenabelkan, mendisabelkan, dan merekonfigur lagi. Untuk diagram state-nya di sini ini membaca perintah misalnya sistem status sama dengan ready ya. Kemudian display message sama dengan enter cmd dan display status sama dengan steady. Pola-pola analisa ini nanti silakan dipastikan pola-pola analisanya, ada pola nama polanya, ada intentnya, kemudian modifikasi, force and context, solution, consequence, design, non user, related pattern. Negosiasi ya. Menegosiasikan kebutuhan-kebutuhan itu juga penting ya. Negosiasi itu mengidentifikasikan stakeholder ya. Jadi yang melakukan identifikasi para stakeholder kunci untuk sistem atau subsistem yang akan dikembangkan. Menentukan kondisi menang yang akan didapatkan oleh mereka yang berkepentingan. Yang ketiga, menegosiasikan kondisi ya, yang memang menang untuk orang-orang yang berkepentingan untuk berusaha merekonsiliasikannya ke dalam sejumlah kondisi menang-menang untuk semua orang yang terlibat dalam negosiasi termasuk tim perangkat lunak. Jadi ini dinegosiasikan atau di lobby gitu ya. Memvalidasi kebutuhan-kebutuhan untuk yang pertama ada, jadi ketika masing-masing elemen dari model kebutuhan dibuat, elemen-elemen itu harus diperiksa ketidakkonsistenannya, harus diperiksa untuk mengetahui adanya pengabaian serta ambiguitas. Kebutuhan-kebutuhan yang direpresentasikan oleh model selanjutnya diatur skala prioritasnya oleh orang-orang yang berkepentingan dan kemudian dikelompokkan ke dalam paket-paket kebutuhan yang akan diimplementasikan sebagai tambahan pada perangkat lunak ya. Dan ini adalah suatu tinjauan model kebutuhan yang seharusnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Jadi tinjauan model kebutuhan seharusnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya. Yang pertama, apakah masing-masing kebutuhan konsisten dengan sasaran-sasaran untuk sistem atau produk secara keseluruhan? Apakah semua kebutuhan telah dispesifikasi pada peringkat abstraksi yang semestinya?
yaitu apakah kebutuhan-kebutuhan menyediakan perangkat atau peringkat, maaf ya. Apakah kebutuhan-kebutuhan menyediakan peringkat rincian teknis yang tidak sesuai level ya, peringkat berarti ya. Rincian teknis yang tidak sesuai untuk diakomodasi pada tahap ini. Apakah kebutuhan memang diperlukan atau kebutuhan itu sesungguhnya memperlihatkan fitur-fitur tambahan yang mungkin tidak terlalu penting bagi sasaran sistem? Apakah masing-masing kebutuhan menyatu dan tidak ambigu? Apakah masing-masing kebutuhan memiliki pengusul? Yaitu apa masing-masing sumber kebutuhan seorang secara spesifik tercatat? Kemudian apakah kebutuhan-kebutuhan tertentu yang bertentangan dengan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya? Masih ada lagi. Apakah masing-masing kebutuhan dapat dicapai dalam konteks lingkungan teknis yang akan digunakan oleh sistem atau produk yang akan dikembangkan? Apakah masing-masing kebutuhan dapat diuji setelah masing-masing kebutuhan itu diimplementasikan? Apakah model-model kebutuhan merefleksikan informasi, fungsi, perilaku sistem yang akan dikembangkan dengan cara yang sesuai? Apakah model-model kebutuhan telah dipartisi sedemikian rupa sehingga kelak dapat secara progresif memberi informasi yang rinci tentang sistem atau perangkat lunak yang akan dikembangkan? Terakhir, apakah pola-pola kebutuhan yang telah digunakan untuk menyederhanakan model-model kebutuhan? Apakah semua pola telah divalidasi secara semestinya? Apakah semua pola konsisten dengan kebutuhan-kebutuhan pelanggan? Baik, sampai di sini kiranya yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau yang didiskusikan silakan melalui forum yang ada di e-learning. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.